aspirasi untuk hari ini. Dulu ada Hai, selamat malam Nyama Seririt. Lagi bersama saya Dian Mastari dan ini ada rekan saya Kang Cece, dan ada bintang tamu yang keren banget pada malam hari ini, ada Bli Made Wirawan dari Persib Bandung. Nah, untuk Nyaman Seririt nih, kita mau kasih tahu kalau misalkan acara ini diselenggarakan sudah mematuhi protokol kesehatan karena kita sudah menjaga jarak dan menggunakan masker. Nah, sebelumnya kami mohon izin untuk melepas masker. Karena di sebelah saya dan di sebelahnya Kang Cece juga ya tentunya sudah ada Bli Made nih, jauh-jauh dari Bandung terbang ke Seririt ya. Ke Bali dulu sih tapi terbangnya, setelah itu baru ke Seririt ya lewat jalur darat. Kita sapa aja dulu ya. Hai Bli Made, selamat malam. Apa kabar? Baik ya pasti karena udah nyampe di sini dengan keadaan sehat dan selamat. Nah Bli Made, kira-kira apa sih kesibukannya setelah lama ya, karena kita udah nggak mendengar lagi ada liga-liga seperti itu setelah adanya pandemi. Itu gimana Bli kabarnya? ya kita selama ini diliburkan karena kompetisinya masih belum jelas. Saat ini sih rencana awalnya masih bulan Februari. Jadi saat ini semua pemain diliburkan dan pulang ke daerah masing-masing, tapi tetap dengan program latihan yang diberikan oleh pelatih. Jadi kita masih punya kesibukan tiap hari itu ada latihan yang harus kita lakuin dan kita laporin ke pelatih, dari asisten, pelatih fisik, pelatih gitu, semua ada program sendiri. Jadi setiap hari itu ada program yang harus kita lakuin dan kita kadang share foto. Jadi masih ada aktivitas ya walaupun kendala. Masih harus tetap menjaga kondisi. Ya benar, jadi harus latihan setiap hari terus ya. Terus kira-kira apa sih yang membedakan nih selama dulu kan latihannya itu mungkin lebih sering ya daripada sekarang selama pandemi itu? Itu gimana sih cara kayak mengatur waktunya yang mungkin dulu latihannya tuh setiap hari ini, sekarang selama pandemi mungkin akan berkurang atau bertambah di kegiatan yang lain, itu gimana sih? Tapi kita tetap latihan tiap hari. Seminggu itu ada kadang ada libur satu hari, kadang 2 hari. Tapi minimal ada libur 1 minggu itu sekali. Jadi tiap hari itu kita harus bikin program latihan. Karena dulu kita terbiasa latihan normal ya, sebelum pandemi kita biasa latihan di lapangan, di gym. Terus di saat sekarang kita jarang latihan, terus mengurangi porsi latihan kita, otomatis fisik kita jadi menurun. Jadi kita harus siasati dengan minimal tiap hari latihan dengan porsi yang lumayan. Jadi kalaupun menurun nanti pas kita kumpul lagi minimal jauh-jauh amat. Jadi gitu, begitu kita kumpul lagi tinggal naikin sedikit sudah balik ke normal. Ya, jadi benar-benar harus tetap dijaga ya. Artinya kan tetap kondisi fisik tetap dijaga. Iya. Mungkin ketika nanti kompetisi liga kembali mulai tidak terlalu Ngedrop banget kan gitu. Nggak mulai dari awal lagi kan, kadang kalau kita libur panjang itu libur benar-benar libur, kecuali libur misalnya selesai kompetisi kita dikasih libur sebulan, benar-benar mungkin dua minggu tuh benar-benar off sama sekali. Apalagi kan kita ngelihat ngelihat di tim Persib sendiri kan pelatihan kan mereka dengan yang saya baca, yang saya lihat ya, dengan target rating yang begitu tinggi kan, tentunya mereka tidak ingin juga tahun depan atau tahun ini kehilangan kesempatan untuk menjadi benar juara kan. Kemungkinan ya pemain juga kan artinya sana untuk tetap menjaga itu. Terus ini gimana ya, kita bicara Bli Made kan sebagai seorang sepak bola profesional gitu kan. Mungkin kita dari nyamuk Seririt di sini kan sebagian mungkin ada yang sudah tahu, tapi mayoritas saya yakin sudah tahu. Kalau pecinta bola pasti sudah tahu. Bli Made ini kan sosok legend yang masih aktif gitu. Legendnya Bali kalau kita bilang, karena prestasi tertinggi ya saya yakin ada di Bli Made. Jadi untuk memotivasi anak-anak juga kan sana. Nah, kira-kira Bli Made gini ya. Untuk Bli Made itu membangun karir gitu ya, dari
dari nol sampai ada di posisi sekarang ini, bisa nggak untuk mungkin bisa diceritakan kita bagaimana dari awal Beli Made bagaimana mungkin dari mengawali dulu Beli Made dari Persediaan pertama. Persediaan klub profesional pertama Persediaan. Jadi itu tahun berapa? Itu tahun 2002. 2002. Itu pertama kali saya masuk ke senior masih Senior ya? dari U21 kita juara di U21 itu di Persediaan. Setelah itu saya dipanggil ke senior tahun 2002. Terus di posisi itu klub di liga apa ya? Itu waktu itu memang kebetulan sebelum saya masuk terakhir itu naik ke Liga Utama. Oh, Liga Utama berarti divisi. Istilahnya Liga 1 sekarang. Oh, Liga 1 sekarang ya? Iya, waktu itu Divisi utama ya? divisi Kalau nggak utama. salah ya? Zaman dulu tuh divisi utama. Betul. Nah, itu zamannya ada Miro Baldo Bento, Komang Adjana, Oh iya, iya. Bayan Suwadana, banyak pemain-pemain mantan pemain timnas yang dipanggil waktu itu. Nah, kebetulan saya juga ikut dipanggil di situ sebagai pemain junior. Waktu itu sebagai kiper ketiga. Oh, kiper ketiga. Itu berapa tahun itu di Persediaan? Di Persediaan itu 2 tahun. Dan tahun pertama itu yang itu tadi 2002, saya datang sebagai status sebagai kiper ketiga. Terus pada pertengahan musimnya putaran kedua, saya naik jadi kiper kedua. Cepat ya. Terus biasa. nah waktu itu kebetulan Persediaan masuk kena zona playoff degradasi. Waktu ketemu Persib? Enggak? Ya, itu Ah, ketemu Persib. hidup mati kan itu? Iya, ketemu Persib. Cuman pas ketemu Persib itu udah nggak penentuan lagi. Pas playoff itu saya yang main. Oke, main. Saya yang main. Dari lawan tim sekarang gitu. Iya, pertama kita kalah lawan PSM Jogja, terus kalah lawan Persela Lamongan, dan yang main kan Persela Lamongan waktu itu. Sama kita seri sama Persib Bandung, dan Persib Bandung udah lolos, udah tetap bertahan. Jadi yang bertahan waktu itu Persib Bandung sama Persela Lamongan. Saya lawan Persib Bandung. Penentuan itu ya. Itu dengan untung lagi sih, cuman kita seri waktu itu terakhir itu. Nah, dari situ saya baru setahun lagi bertahan di divisi satunya, kan turun tuh degradasi. Setahun saya bertahan di Persediaan, habis itu baru pindah ke Perseka. Setelah itu dilanjutkan lagi ke Ya, setelah itu 2 tahun di Persikaba Bandung, saya ke Balikpapan, Persiba Balikpapan. Nah, habis itu saya 5 tahun. Nah, itu panggilan pertama untuk timnas ya saya waktu main di Balikpapan. Ini kan menarik ya. Tadi kan dari Persikaba Bandung ya, pindah ke luar pulau, luar kota. Itu bagaimana prosesnya itu? Ini kan biar Nyamu Seririt ini yang masih merintis karir ini kan, pengen tahu bagaimana sih caranya supaya dilirik oleh klub-klub luar, oleh klub-klub yang sudah mapan begitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa ke Bali United yang dekat kan gitu. Cuma bagaimana sih pertamanya itu bisa sampai ke sana gitu habis? Pertama kali saya diminatin tim luar itu waktu saya bela PON Bali. Kembali. PON Bali itu tahun 2004. Saya main lawan Jatim waktu itu. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kita kalah 4-0. Tapi sebelumnya udah main 2 kali. Nah, terakhir lawan Jatim dan Buan. Kebetulan manajernya Jatim sama pelatih kipernya Jatim dari Persik Kediri. Oh iya. Persik Kediri waktu itu Iwan Budianto. Lagi jaya-jayanya itu. Lagi jayanya Persik Kediri itu. Selesai pertandingan, langsung pelatih kipernya datang ke saya, nawarin saya untuk gabung ke Persik Kediri. Waktu itu katanya Bos Iwan mau sama saya, mau ke Persik Kediri. Tapi bisa. Tadi ke Persik Kediri dulu. Enggak, saya ditawarin. Oh, ditawarin dulu. Oh iya. Tawarin, cuman saya belum mau karena saya ngerasa Kediri itu bisa dibilang lagi berjaya tim juara gitu. Dia main di level Asia lah bisa dibilang. Terus saya baru mulai karir, belum punya jam terbang. Bisa dibilang tahun pertama saya baru 3 kali main di playoff. Terus divisi 1 saya baru main 1 tahun di Liga 2 istilahnya. Terus sekarang ada tawaran dari Liga 1, saya belum mau. Karena perlu jam terbang. Karena saya merasa saya masih butuh jam terbang. Karena takutnya buat apa saya pindah ke tim besar, otomatis di sana saya nggak main buat apa? Betul. Saya pulang lagi nanti kan.
Akhirnya saya belum mau. Di situ saya tetap bertahan di Perseden, ada juga tawaran dari Deltras, tapi saya tetap nggak ingin. Terus saya pindah ke Persekaba. Di Persekaba setahun, kebetulan kita Copa lawan PSM Makassar. Oh, tahun berapa itu ya? Tahun 2005 lah. 2005 ya? 2004 ya. 2004-2005. Itu Copa pas di posisi penyisihan atau gimana? Itu masih penyisian. Penyisihan ya? Penyisian ketemu PSM Makassar. Kita menang lawan PSM. 2 kali main, kita yang lolos. Nah itu kita Persekaba waktu itu punya prestasi yang bagus ya, bisa masuk 16 besar. Sedangkan kita Liga 2. Nah waktu itu kan yang main Liga 1, Liga 2. Iya. Kita bisa ngalahin Liga 1 berapa tim. Kita lolos ke 16 besar, kemarin ketemu Persija. Lolos 8 besar. 8 besar? Iya. Kita lolos 8 besar waktu itu, ketemu Persija. Terus musim berikutnya saya dapat tawaran lagi dari PSM. Tapi saya tetap nggak mau. Lagi-lagi jadi jam terbang. PSM udah main di Liga Champion. Dia punya kiper satu, dia habis juara itu. Dia cuma punya kiper satu, dia butuh satu lagi. Saya dipanggil ke sana, saya tetap bilang saya nggak mau. Saya belum siap. Liga 1 aja saya belum siap, apalagi main di Liga Champion kan. Betul. Jangan sampai saya jadi bulan-bulanan di situ. Jadi saya belum mau terima. Apa menarik juga ya melihat tadi prinsipnya Primade. Nah ini juga salah satu resep juga mungkin untuk nyamu-nyamu seririt ini kan. Nanti ketika siapa tahu ada yang punya peluang untuk ke mana, misalkan pemula mau langsung ada yang misalkan ada yang baru diminati oleh langsung Liga 1, yang pasti harus pilih-pilih juga ya. Yeah. Jangan asal mau karena Liga 1-nya atau karena Uang, apalagi kan uangnya. Yang dipentingkan kan untuk membangun permainan dulu ya, untuk meningkatkan level dulu. Artinya jam terbang perlu. Makanya setelah itu saya tolak PSM, saya ingin keluar. Cuman saya istilahnya tes pasar dulu. Tes pasar. Tes pasar. Saya datang seleksi di PSS Sleman. Saya datang, itu masih seleksi tahap pertama. Saya datang latihan 2 kali, dan 1 kali pas kali. Dan saya pas pengumuman diumumin lolos, masuk ke tahap kedua. Saya tinggal di hotel waktu itu, datang ke Sleman tinggal di hotel, nggak mau tinggal di mes. Dia sendiri. Dia sendiri. Oh, iya. Tapi cari hotelnya yang murah-murah. Cari hotel yang Jogja kan banyak hotel 100.000. Lain dulu sekarang lah gitu. Ya. Lain dulu sekarang. Cari hotel yang murah sama teman patungan. Betul. Ayo kita di hotel aja. Di badan mes desek-desekan kan banyak pemain. Iya. Nggak konsentrasi juga, nggak bisa istirahat juga. Di hotel saya kasih 2 kali, dibilang lolos. Disuruh nunggu 2 hari karena ada libur dulu. Saya pulang ke Bali. Terus sampai Bali, pas waktunya latihan mereka telepon, "Made, kamu di mana?" "Kenapa kamu nggak ada di hotel?" Saya bilang, "Di Bali, Pak." "Kenapa, kamu kan lolos?" "Enggak, Pak, saya cuma ini aja. Kalau memang PSS Sleman mau, langsung aja nego." Dan mau mereka nego. Mau langsung nego. Sama pelatihnya sih langsung nego. Gini. Cuman karena saya cuma mau ngetes, belum mau keluar, saya masih ngerasa butuh 1 tahun lagi untuk ngerasain kemampuan di Liga 2 lah, istilahnya yang lebih bawah. Saya nggak terima. Saya kasih harga segini, padahal dia cuma tawar sedikit. Saya nggak mau, karena memang saya nggak mau. Tujuannya emang Iya, emang tujuannya emang. Padahal di Bali gaji saya lebih sedikit. Bisa dibilang sedikit ininya lumayan jauh gapnya. Tapi saya belum mau terima karena saya cuma mau tes. Ternyata saya laku di Liga 1. Saya ngerasa itu buat ini saya percaya diri saya. Oh, ternyata saya laku di sana. Tes pasar lah. Tes pasar. Terus saya laku. Tahun berikutnya baru saya siap untuk keluar, datang tawaran dari Persiba Balikpapan. Panjang ya Panjang. Nah, kan di posisi Persiba nih ya. Kita di posisi Persiba itu. Perjalanan karir di sana berapa lama? 5 tahun, 5 musim. Lama ya? Nah, prestasi tertinggi dari sana dari Persiba. Prestasi tertinggi kita urutan ketiga. Liga divisi utama itu kan ya. Dan waktu itu di musim itu yang juara Arema. Waktu Indonesia. Firman Utina ya. Enggak. Bukan. Itu pelatihnya Robert. Oh iya.
zamannya Ahmad Bustami, Iya, terus ya. Zulkifli Syukur, terus yang Singapura, Oh iya, Eno Alamsyah. Noah Alamsyah. Terus ada lagi siapa ada pemain, kalau nggak salah pemain serangnya itu siapa namanya itu ya? Yang dari asing itu juga. Pas yang pakai agak ini itu unik gitu. Yang pakai ini apa? Tato Mak Singa itu. Iya, atau lupa namanya. Makanya waktu itu dia juara dan Arema 2 kali kita kalahin. Sama Persiba itu. Sama Persiba di kandangnya dia, di kandangnya kita. Kita 2 kali menang. Terus yang nomor 2 Persipura 2 kali kita tahan seri. Di kandangnya Persipura, di kandang kita juga seri. Dan kita udah yang ketiga. Itu prestasi tertinggi. Persipura waktu itu masih jaya-jayanya gitu ya. Kuat-kuatnya itu. Udah puas sih masih ada Edward Tempat Dalam juga. Oh, iya. Beli, Dian penasaran deh waktu beli itu kan pertama kali di Perseben tuh, terus habis itu banyak sekali tahap sampai akhirnya sekarang itu di Persib Bandung. Dan itu memang dari awal sampai di akhir itu belinya di kiper terus atau sempat pindah-pindah posisi? Pasti di kiper. Di kiper terus dari awal. Karena kita di pemain bola itu kan, apalagi di profesional itu biasa harus fokus di satu posisi, nggak bisa pindah-pindah. Tapi pra profesional pernah ngalamin ya? Ya, dulu saya striker dalam Iya, sebenarnya pra profesional. Junior pasti setiap pemain anak-anak itu Nyobain pasti semua, ya kan? mau jadi striker kan, maunya bikin Iya. gol aja. Iya. Tapi begitu kesininya saya jadi kiper dan profesional ya kiper. Terus ini tuh otodidak atau sekolah gitu Bli? Nah itu saya mulai tanpa sekolah bola sebenarnya. Oh, awalnya jadi kayak cuma main-main gitu. Ya, karena kebetulan kayak gini nih, rumah saya di sini lapangan sebelah sini. Dekat. Oh, Iya, lapangan. jadi tiap hari ya mainnya di lapangan aja. Terus anak-anak seumuran saya kadang-kadang ada pertandingan bola mereka nonton. Saya kan suka nonton bola. Dulu Saya lebih awalnya suka main masih kecil remaja. dari kecil. Oh, Dari kecil udah, pokoknya dari SD itu udah main bola aja kerjanya. Dan nggak suka nonton. Dan teman-teman saya kalau ada pertandingan kan apalagi kayak Pulau Dewata, Iya. Presiden main mereka ke stadion nonton. Betul. Saya sendiri main di lapangan, sendiri aja, Sendiri. nendang bola sendiri. Gawang dari sendal. Gawang ada gawang kan? Oh, Ada gawang. Saya kira- Cuma di belakangnya itu semak-semak, jadi kita nendang Oh. karena nggak ada kiper bola masuk, Iya. ambil lagi ke sana. Soalnya kan kalau anak-anak itu kan biasanya anak kampung itu kan Iya. apa gawang dari sendal kan gitu. Buat Kebetulan jadi itu sendiri. ada gawangnya, tapi ya itu belakangnya itu nggak ada jaring, nggak ada apa, nggak ada kiper yang jaga kan. Kita target masukin gawang, setelah masuk ke semak-semak kan. Jadi ambil lagi turun. Tapi untung semak-semak kalau nggak rumah orang. Jadi kalau kena rumah orang kena kacanya gitu kan. Ya. Kayak gini Kan beli. ada kenangannya juga. Gitu. Terus apa namanya? Belinya ini kan maksud saya dari dulu tuh punya mimpi nggak sih sampai seperti ini? Tapi sampai sejauh ini beli merasa mungkin apa dulu hanya ingin main-main aja karena happy gitu dengan bola, atau memang ada aku begini ada tujuan Sebenarnya sih kayaknya mengalir mengalir ya. gitu aja. Cuman dari kecil emang saya suka banget bola. Pokoknya apapun yang orang lakuin tuh saya maunya main bola. Dan saya pas ada jalan, saya bisa masuk klub, itu saya lebih fokus benar-benar mau. Cuman nggak mikir bakal wah saya mau jadi main seperti ini nanti, belum mikir ke sana. Saya jalanin dan bisa terus naik. Bahkan sampai untuk pasti keinginan itu ada, cuman timnas main misalnya pasti pingin rasanya main di timnas, cuman nggak ada muluk-muluk, jalan akhirnya panggilan itu datang. Jadi sewaktu Beli kecil itu kan dia suka main bola sendirian nih. Nah ketahuannya itu di sekolah ikut lomba atau gimana? Ketahuan oh saya ada bakat nih di sini gitu. Ya. Kebetulan waktu itu pas SD udah ikut ini juga pos seni. Oh, pos seni ya. Sudah mewakili Ajar. pos seni Sukawati. Terus SMP ikut juga pos seni di sekolah SMP. Itu SMA ikut pos seni, kebetulan dipanggil mewakili Gianyar. Gianyar ke pos seni Bali.
dan kita dapat ranking 3 waktu itu, juara 3. Dan di situ tuh bisa dibilang saya sekolah gara-gara sepak bola itu juga. Wah, keren. Keren banget nih Nyomo Seririt. Jadi harus dicontoh ya dari awal. Kalau misalkan kita senang sama sesuatu harus diasah terus. Siapa tahu kayak Bimade nih sampai ke timnas ya kan, Bli. Seru banget sih. Dari tadi dia juga dengerin kayaknya, wah ini tuh kayak mimpi yang mulus gitu. Tapi bener nggak sih kira-kira itu tuh mimpi yang mulus sebenarnya atau ada jatuh bangunnya? Pasti. Tentu bilang mulus enggak juga. Cuman karena mungkin saya nggak naruh target yang jauh-jauh. Saya cuma jalan, mungkin kadang-kadang ada muternya juga, cuma saya nikmatin kan. Jadi ujungnya sampai ke atas juga. Jadi nggak berekspektasi terlalu tinggi. Ya, saya nggak berekspektasi terlalu tinggi, tapi kita lakuin yang terbaik. Selalu berusaha lakukan yang terbaik, terus serius, disiplin juga. Itu yang selalu saya lakuin. Dan saya itu peroleh dari pelatih pertama yang ngasih kesempatan saya main di Liga, almarhum Solekan. Ya, itu waktu playoff. Dia yang naikin saya, yang ngasih kesempatan saya untuk main sebagai pemain inti. Itu dia mengajarkan disiplin yang sangat luar biasa, pokoknya dari segi jam, disiplin makan, disiplin waktu, disiplin kerja. Saya belajar. Meskipun kita belum profesional, kayak tadi kan disiplin makan, disiplin apa minum. Itu kayak anak-anak cuma kalau kayak kita bilang ini aja kalau kita di lapangan, apalagi di daerah kayak kita gini kan, mereka suplai makanan. Ya sesederhana mungkin apa sih yang bisa mereka praktekkan gitu? Dengan sesederhana mungkin, dengan ekonomi yang sebiasa mungkin gitu untuk mensupport itu. Pengalaman Bimade mungkin kita kan belum tahu Bimade zaman apa, mau nanya dulu apa dari dari segi makanan memang kita baru tahu setelah kita masuk ke dunia profesional, dan itu pun belum tentu, karena ada beberapa pelatih yang benar-benar membiarkan pemainnya terserah mau makan apa. Ada pelatih yang benar-benar mengacu kepada profesional, karena dari makanan itu bisa dibilang kita dapat energi lebih 15%. Misalnya kita makan yang ngawur, terus kita dapat power misalnya 100. Tapi kalau kita bisa ngatur makan yang lebih baik lagi, kita dapat tambahan energi 15% lagi lebih tinggi. Dari situ, makanya kita diharapkan untuk jaga pola makan kita, menghindari gorengan. Itu sih yang paling dianti sama pelatih itu gorengan. Padahal itu makanan paling disukain ya. Makanan Indonesia itu paling enak kan? Paling enak. Nasi goreng. Ya. Nasi digoreng terlalu banyak. Udah nasi nggak terlalu banyak, sama digoreng lagi. Cuman ya itu, balik lagi sekarang, kalau kita mau sukses harus berani korban waktu untuk kita latihan, korban untuk kita enak-enak, maksudnya kita makan enak. Emang bisa dibilang kalau kita ikutin itu profesional makanan lah, bisa nggak makan. Tapi kalau kita mau benar-benar profesional, itu kayak Ronaldo tuh makanannya sudah tahu dia makan pizza mungkin. Kayak gimana rasanya pizza mungkin dia nggak tahu. Dia saking dijaganya. Dia dijaga banget itu. Itu satu contoh yang benar-benar luar biasa banget. Terus Bli punya ini nggak idola nih, misalkan dari kecil sampai sekarang yang diidolain banget sampai akhirnya aku harus ngikutin dia atau dia nih sebagai pengalaman di nasional dulu lah, di nasional dulu. Kalau dulu kalau dibilang idola saya harus seperti dia sih, saya nggak bisa dibilang nggak punya sih. Inspirasi atau Kalau inspirasi untuk karir ini, kalau dulu ada di nasional ada Kurnia Sandi. Oh ya, Kurnia Sandi. Ada Hendro Tandivo. Terus kiper luar yang pertama kali yang bikin saya ini banget, terinspirasi banget itu Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, kipernya MU. Oh, badannya besar. Ya. Itu yang bikin saya terinspirasi. Lihat dia main, dia bisa pakai semua badannya dia. Karena dia punya badan yang besar ya. Dia nggak cuma tangan, dia pakai semua. Dia bisa tutup gawang dengan segitu besar. Karena dia badannya besar. Terus ada juga habis itu ada Iker Casillas,
Kasih Buffon, Real Buffon Madrid. sekarang Buffon sampai sekarang masih Masih benar-benar main ya? masih main dan apa ya? Kayak nggak Itu jadi benar-benar jadi contoh yang nyata. Karena dia bisa main di senior itu umur 17 tahun, dia udah main di senior. Sampai sekarang dia umur 42 tahun masih pada performanya yang top, bisa dibilang masih di atas, masih performanya masih atas. kiper Ya. utama juga terus kan? Enggak juga, cuman di gantian. Kemarin di Champion dia main lawan Barcelona, gila. Main-main kan ya? Main di lawan Barcelona dan menang Juventus 3-0 kan kalau nggak salah ya. Itu benar-benar jadi inspirasi banget itu. Dimana di usianya segitu dia masih bisa jaga kondisi dia, jaga performanya. Ya mudah-mudahan Limade juga bisa seperti itu nanti. Sekarang umur berapa sebenarnya? Sekarang udah 39. Oh. Anyway, ngomongin umur yang Beringat ya? sih ya, iya. Tanggal 1 kemarin lagi ulang tahun kan? Iya. Selamat ulang tahun. nih. Kita Yang punya ucapin. sendiri itu Limade ulang tahun ya. Iya, Mas Riret nih. Jadi baru ulang tahun di tanggal 1 Desember kemarin sih ya, Budi. Ya mudah-mudahan karirnya makin sukses dan makin makin inspirasi juga untuk anak-anak muda khususnya di Buleleng atau Bali lah gitu. Kita berharapnya ke sana. Iya, makin sukses, makin bersinar ya. Terus saya juga kagum banget nih sama Budi kan karena saya lumayan mengikuti juga yang beli Made Wirawan ini dari Bali loh, asal Bali. Jadi saya kayak bangga gitu. Apalagi nih aja Mas Ririt, nama saya sama nama beli Made itu sama-sama Made gitu. Jadi kayak bangga, wow ada orang Bali yang jadi tim nasional dan itu termasuk salah satu yang profesional gitu. Jadi bener-bener kayak bangga gitu loh. Nah, selama beli itu tugas, apalagi di nasional kan selalu pindah-pindah ya tempatnya, itu ada nggak sih kesulitan dari beberapa perbedaan kan karena kita tahu ya Indonesia itu beragam banget, nah terus beli pindah-pindah itu ada nggak sih kayak misalkan sebenarnya gimana gitu ya Adaptasi dong. Kalau kita sembahyang sih di tiap kota kan pasti ada pura juga. Jadi saya waktu itu di Balikpapan ada pura juga. Ada ya? Apalagi sekarang di Bandung ada banyak juga kan di Bandung. Jadi nggak ada masalah sih kalau masalah sembahyang. Walaupun kita nggak ke pura kan di rumah, yang penting harus tetap sembahyang. Nggak peduli nggak harus ke pura kan, di rumah juga bisa. Yang penting kita selalu ingat sama Tuhan. Terus masalah tempat, kita sebagai pemain bola udah biasa pindah-pindah masalahnya. Setiap tahun itu kita bisa dibilang keliling ya. Jadi 3 hari di sini, balik lagi 4 hari di sana, balik lagi. Jadi pindah kota itu udah biasa. Awalnya tuh ada rasa kaget gitu nggak sih? Ya ampun, aku sendirian nih kayaknya, aku nggak ada temen ya nih gitu. Pasti. Dulu pertama kali saya pergi ke Balikpapan, itu udah sampai pingin pulang. Oh gitu. Iya. Salah saking kagetnya Karena mungkin ya. apa ya, kangen banget sama rumah kan nggak pernah. Selama ini kan mainnya di Bali, terus main di Balikpapan jauh dari rumah, dari orang tua, terus jauh lagi sama teman-teman, sama sekali nggak bisa lihat. Kayaknya pingin pulang. Terus dari situ kan pasti stres itu. Cuman untungnya banyak teman di sana yang masih support juga, terus ajak jalan ke pantai, jadinya pelan-pelan udah bisa dilewati. Nah, habis lewat itu udah santai. Ini kan namanya bicara ini kan menarik sekali tadi pembahasan tadi. Nah, kebanyakan nih ya. Ini kita belajar dari sosial dari sini kan. Kebanyakan dari nyamu Sririt ini atau orang-orang yang kita di Buleleng ini juga satu itu kebanyakan orang tidak betah untuk membangun karir di luar atau untuk mengerti budaya kalau di Bali kan banyak mayoritas begitu kan ya. Yang merantau gitu ya kayak. Merantau tuh kayak Iya. kalau kita kayak cemen gitu kan gitu ya. Duh, jangan dia merantau kasihan orang tua Iya, kayak ini gitu kan kan. sosok yang patut kita contoh gitu. Jadi sangat menginspirasi sekali gitu. Iya benar. Dan itu waktu masih muda banget ya. Pertama kali merantau nggak itu? Umur berapa? Pertama kali merantau muda banget sih. Umur 25-26. Padahal seharusnya di usia segitu udah pada nikah ya, Kang ya. Tapi sudah nikah. Udah Udah nikah. Saya umurnya nikahnya di umur 30.
udah bisa dibilang agak lambat Oh, ya. 30. Iya, Karena jadi kelupaan. karena Oh, betul. jadi beli Maden ini di umur 26 aja baru merantau. Iya. Jadi dia mundur nikahnya, nggak kayak yang anak muda pada umumnya. Jadi 20, 20, 21 udah pada nikah gitu. Ini beda. Sebelum saya masuk Persib, saya lawan Persib dulu di Bandung, kita menang. Dan saya main luar biasa bagus waktu itu. Menang Jadi dia. sempat menang jadi di Persib. lawan ya. Ya, sebelum saya ke Persib, saya main bagus, menang. Nah, setelah itu, mungkin setelah habis itu saya di Balikpapan sudah nggak ini, bisa dibilang mau keluar, karena orang dari Persib Bandung mau ke Persib. Langsung angkat koper Ya pastinya dengan tim besar ya Peluang ini gitu. peluang ini ya siapa yang nggak mau kan, udah saya ambil. Tapi memang ini belum ada kan karirnya ini kan di sini ya. Iya. Maksudnya apa tertinggi ini kan Ya, juara saya liga bisa juara liga di Persib Bandung 2014 itu kalau saya. terus Seru itu. Piala Presiden di 2015. Yang ini bukan sih 2014 nalangin pokoknya ini Tendangan. dibanggain banget yang Penalti. iya Penalti. penalti itu ya. Penalti. Adu penalti. Penyelamat Jadi- gitu. Iya, jadi kebanggaannya Bandung banget dan Indonesia pastinya Bali juga kan. Di sana memang Itu di kalau udah adu penalti kiper lah yang jadi ini. kiper jadi bagusnya jadi apa kalau bagus dia dijadikan pujaan, kalau jelek dia caci maki gitu. Nah, Biasa. nyambung ke situ juga beli. Jadi kan kiper itu, nah apalagi waktu itu posisinya lagi kejepit banget, pastikan dia udah kayak, aduh, ini kayaknya kalau kalah jadi bulan-bulanan, kalau menang jadi pujaan gitu kan. Nah di situ gimana sih caranya menenangkan pikiran bahwa, oke, aku harus tenang, apalagi tuh keadaannya lagi, pokoknya titik semuanya bebannya ada di beli itu gimana sih? Ya waktu itu pas adu penalti saya udah pasrah ya, menang kalah ya udah. Pas tendangan pertama saya nggak dapet, tendangan kedua saya nggak dapet, ketiga nggak dapet, pasti udah apa sih ini? Masa satu pun saya nggak bisa dapet? Udah saya udah nggak tahu lah mau bikin apa lagi, akhirnya udah saya harus bikin sesuatu. Dulu saya pernah waktu saya U21 Persediaan yang waktu juara dulu kan junior saya juara adu penalti juga. Saya waktu itu ingat pernah dengar nggak kiper Portugal lepas sarung tangan? Pernah tahu nggak? Nah, kiper Portugal Kiper Portugal dia adu penalti, dia lepas sarung tangan dan dia dapat itu satu penalti. Waktu saya junior adu penalti, saya teringat itu setelah saya nggak dapat tendangan terakhir, saya tunggu, saya harus bikin sesuatu. Saya lepas skin decker, itu pemain sudah nunggu di bola, saya belum mau ke gawang. Saya bikin dia nunggu. Saya lepas skin decker, saya taruh, lalu saya lari ke gawang. Akhirnya tendangannya saya baca dan bola nggak masuk, saya juara, masuk juara waktu itu. Keren banget. Terus waktu 2014 itu, karena 3 kali saya nggak dapat juga, keempat itu saya berpikir lagi, saya harus bikin sesuatu nih. Apa yang saya bikin biar ada yang beda, saya harus dapat satu aja. Akhirnya saya datang ke gawang, kan ada di situ yang saya membelakangi, saya pegang jaring, Iya. lama saya di situ, saya pegang jaring, nunggu sambil berdoa juga. Masa saya Sambil nggak bisa pegang dapat? jaringnya. Sambil pegang Jadi kayak jaring. komunikasi gitu ya. Ya, Ritual biasanya. Kiper kan ada ritualnya itulah. Jadi saya elus-elus bikin dulu seperti jaringnya. itu, lama nunggu sambil berdoa juga. Sudah berhitungan, Rip, tendangan saya dapat. Wah. Dan di situ setelah saya dapat satu kali tendangan lagi yang tim kita nendang masuk, jadi udah juara. Langsung lah itu berapa itu Persib itu udah aku segelar lama 20 tahun nih kalau nggak salah ya. Enggak, 19 tahun ya. 19 tahun ya. 2014 itu udah juara lagi. Benar-benar Ibaratnya Ya, kayak mati suri gitu 19 tahun dan langsung Benar-benar jadi gila juara. sih waktu itu. Banyak yang bayangin aja Boboto itu rela ngejual barang-barang yang paling berharga cuman buat beli tiket bisa nyampe ke Paris. Jakabaring ya gitu ya. Dan di sosial media waktu itu kita baca ada yang jual koleksi dia dari yang berpuluh-puluh tahun, ada yang jual motor, ada yang jual barang-barang yang satu-satunya yang dia punya dia jual. Di situ saya sampai curhat sama teman sekamar waktu itu Ferdinand Sinaga. Oh, Ferdinand Sinaga? Iya, Ferdinand Sinaga saya sekamar sama dia.
ini gimana? Saya nggak mikir saya bakal jadi juara, enggak. Saya cuma mikir gimana ya kalau sampai kita nggak jadi juara, Sedangkan mereka udah sedangkan mereka sudah mengorbankan segitu besar Iya. pengorbanan mereka untuk bisa datang ke Palembang. Gimana perasaan mereka, itu yang kita pikirkan waktu itu. Dan Motivasi juga kan juga ya. jadi ya minimal kita bikin mereka nggak kecewa. Kita nggak, saya sendiri waktu itu nggak mikirkan saya mau juara, saya mau bangga, enggak. Saya mikirin gimana biar mereka tuh minimal adalah kegembiraan buat mereka setelah mereka melakukan begitu banyak pengorbanan, dan akhirnya kita bisa jadi juara. Wah, keren. Inspirasi loh. Iya bener. Dan waktu setelah udah tahu kalau berhasil itu loh, beli gemeter nggak sih? Biasanya saya kalau abis setelah berhasil menyelesaikan sesuatu atau kedengeran kayak juara lomba atau apa, itu kayak saya gemeter terus ya ampun gitu, kayak nggak nyangka gitu. Ya pasti di situ ada perasaan senang banget ya, senang banget. Cuman ya apa, senang banget itu juga nggak bisa terlalu terlalu banget juga enggak. Karena bisa dibilang yang lebih menegangkan waktu itu malahan waktu semifinal. Karena target kita sebenarnya di awal itu masuk final. Bukan juara sebenarnya. Bukan Masuk juara, final target dulu. yang penting masuk final dulu. Target besar kita pertama masuk final dulu. Juara atau enggak itu urusan belakang. Jadi kita bisa melewati itu. Apalagi waktu itu kita udah tertinggal dari menit awal. Di final Arema ya? Arema. Oh, Kita tertinggal menit itu awal. tim kuat itu. Sampai Sama-sama menit terakhir baru bisa namain kedudukan dan kita bisa menang. Nah itu benar-benar titik baliknya di situ, yang paling benar-benar yang histerisnya kita tuh di situ. Setelah kita masuk final, udah beban di sini tuh belum. Paling beban tuh kita di semifinal. Jadi begitu kita masuk final, udah kita main di final, menang kalah, udah Udah masuk, ya. Jadi itu aja, tinggal gimana kita bisa membuat senang bobotoh. Kan pokoknya. Iya. Terus kalau itu kan adalah pengalaman yang paling luar biasa ya berarti, atau ada lagi yang lebih kayak oh ini nggak akan terlupakan gitu, ada lagi nggak? Timnas mungkin timnas. Timnas banyak sih. Timnas punya banyak momen yang mungkin nggak akan pernah. Kapan lagi saya bisa ke Korut, Oh, kalau Korea Utara. serius dulu ya? Ke Korea Utara. Udah menarik banget nih. Agak serem gitu. Heeh. Iya makanya Gimana ngalamin di sana itu? Kita pengen tahu aja. bener-bener. Jarang orang yang bisa wisata ke sana. Makanya siapa lagi yang bisa ke sana? Cuma timnas itu loh. Cuma kita yang bisa bebas foto-foto di situ. Bebas. Bebas, karena kita langsung ke lewat kedutaan. Kita mewakili Indonesia, dan sebenarnya katanya Indonesia punya hubungan diplomatik yang dekat sama Korut dengan Presiden Soekarno ya. Ada ininya, ada jalan di sana, ada jalan yang ininya Soekarno. Pokoknya ada ini banget, dekat banget sama Presiden Soekarno dulu. Terus kita bisa foto-foto di setiap tempat yang kita mau, sedangkan di sana kan nggak sembarang bisa Sebenarnya foto. ya, jadi Iya. kayaknya habis foto nggak boleh diupload deh. Gitu. Iya, sedangkan kita bebas mau foto di mana aja, dan kita bawa penjaga istilahnya yang ngawal kita kemana-mana. Itu persahabatan kan ya? Dicoba ya. Coba ya. Tapi bukan lawan Korutnya, lawan tim lokal. Kita 4 hari di sana, dan itu pengalaman yang luar biasa. Terus di situ bagus nggak beli? Dari segi ininya, dari segi arsitektur bangunannya bisa dibilang udah modern, hampir sama kayak udah modern banget lah arsitekturnya. Cuman dari masyarakatnya, jalan yang begitu besar, mungkin bisa 10 menit baru mobil lewat satu. Terlalu ini banget. Jadi masih Timpang, yang jalan ya? timpang banget. Orang masih semua pakai bus. Bus itu yang masih kayak membongkar itu loh, yang kabelnya ke yang listrik, masih sangat kuno sekali, dan banyak orang jalan. Banyak Jadi jalan yang kaki. mobil tuh beberapa aja. Cuma beberapa aja. Berharga banget sana itu pasti. Iya, jadi Pengalaman. mungkin ya Ketum gimana? ketimpangan itu Ketum nggak? Maksudnya kalau masuk Bali ketum. Dekat. pasti ada dengan kita jalan aja orang, Ngeliatin gitu ya kayak mereka tuh jalannya Iya. apa ya, kayak ada pegawai tukang bangunan di sana, dia habis gali gorong-gorong, itu dia jalan baris bro. Baris. Baris, bener dia baris, nggak kayak kita jalan bergerombol. Iya. Mereka baris,
Dan kita foto-foto di jalan itu kan dilihatin sama mereka. Kayak ini orang kok berani banget. Iya makanya. Orang asing enak banget. Terus mereka jalan mau masuk stadion. Iya. Sebelum masuk stadion ada pintu masuk itu, mereka baris kayak pramuka. Jadi misalnya begini nih, 4 baris. Satu baris jalan dulu, masuk, duduk. Satu baris jalan lagi, satu baris benar-benar kayak anak TK. Berarti benar-benar teratur ya. Benar-benar diatur. Mereka jangankan menonton, mau jalan ke tempat pariwisata. Di sana kan ada, kita datang ke tempat peninggalan ininya, sejarah. Di sana tempat lahir presidennya itu. Mau masuk ke sana, mereka baris dulu. Baris, jalan, benar-benar jalan ngikutin kayak ular gini. Sedangkan kita tahu sendiri orang Indonesia seperti apa. Itu ngawur, dilihatin aja sama mereka. Cuman karena bisa dibilang kita istimewa di situ, dikasih inilah pemakluman lah. Cuman ya itu balik lagi jam 8 malam itu udah mati lampu semua. Jalan itu udah mati lampu semua. Dan di hotel, lobby hotel ini udah mati lampu. Cuma di kamar kita bisa nyalain. Jadi kayaknya kalau orang-orang yang nggak paham sama situasi itu kaget ya kalian. Iya. Itu Mereka juga kayak kalau kesini kaget. Di mana di timnas itu kan prestasi tertinggi itu apa gitu? Prestasi bisa dibilang Belum kalau timnas ya. Karena memang juga kondisi kebanggaan ada karena saya sendiri pernah main lawan Arab Saudi dan saya main bagus lagi. Ngomong-ngomong lawan Arab Saudi kan tinggi-tinggi itu, gimana itu? Enggak, Ya. Seru banget ya. tinggi kan mereka kan heading-headingnya biasanya ya. Iya. Heading kan. Kebanyakan kita lawan Asia Timur kan dulu, Arab Saudi lawan Iran, Paling sering mereka pojok gitu ya, kayak gitu-gitu ya. pojok Bebas. dan momen-momen yang ini kan pas saya lawan Arab Saudi, lawan Cina. Nah, lawan Cina tuh, baru gitu. Ya, Pas itu momennya. cuma 1-0 ya, 1-0 ya. Di Indonesia kita seri 1-1, di sana kalah 1-0. Mana digempur itu? Digempur terus. Digempur Nah, terus itu itu. Wih, kebetulan main pertahanannya. bagus. Ya. Pertahanannya jalan tuh masuk 5 deh. Wah, itu kayaknya itu yang paling ini ya. Apa? Ya, yang paling berkesan sih Arab Saudi karena nggak gol. Oh, nggak gol ya? Nah, kalau Cina kan tetap ada 1 gol tapi main bagus juga. Makanya Kang Cece buat di Made ini sampai sekarang masih bertahan mungkin karena yang pun jam terbangnya ya. Semakin tinggi Kalau kan semakin. kalau bahasa Balinya tuh udah sing bani mapas. Semakin apa? Sing bani mapas, Sing bani sing mapas. main-main. Itu terlalu tinggi bahasa main apa sih? Tapi bener loh jadi panutan jadi kan karena emang setiap ikut selalu membawa ya setidaknya membawa nama baik lah, menjaga nama baik. Keren sih, luar biasa. Beli penasaran sama apa lagi? Kang Cece penasaran sama apa lagi? Ini kita apa namanya? Ini kan buat apa? Kayak kultur di Bali ini. Terkait bola ini kan belum ini ya, belum seperti di Jawa Barat gitu ya. Marak gitu ya. Belum punya kebanggaan yang benar-benar mereka ini kan. Ya belum apa memasyarakat kan belum. Ya, kayak ini tim aku nih. Hanya karena suka nonton aja gitu, nggak fanatis kayak di mana ya Jawa Barat atau Jawa Timur kan gitu ya. Nah posisi dari kita juga klub dari Pors ini kan ingin mengarah ke arah sana. Mungkin di sekarang ini kita masih belum memantapkan dulu manajemen kan gitu. Jadi Pors ini kan kita punya target itu di 2024 itu kita ingin ikut berpartisipasi di Liga 3 nasional regional gitu kan gitu ya. Bisa aja tahun depan kita ikut. Cuma kita belum mengangkat. Artinya secara basis supporter, manajemen juga baru ini kita melakukan pembenahan, ya kan. Jadi semua dari instrumennya kita memang mengarah ke profesional. Nah, dari sana dulu arah kita itu inginnya membangun sepak bola di kecamatan Ciledug ini. Cuma maksud saya Beli Made kira-kira nih kan Beli Made apa termasuk orang yang ada di industri bola ya. Biasanya dari antara pemain apa namanya biasanya suatu klub itu dia diambil di suatu klub itu dia punya biasanya punya image kan ya. Kita ingin menaikkan anggap ini produk kalau kita bicara marketing ya.
produk untuk menarik minat seperti pemain atau orang-orang tuh ingin, saya berharap Nyaman Seririt ini berharap bahwa klub ini adalah masa depan aku atau masa depan untuk menuju tangga kesuksesanku di dunia bola. Kira-kira Beli Made punya tips nggak atau saran nggak untuk klub kita yang masih kecil? Ya, pertama tadi seperti yang dibilang mau memantapkan Manajemen. dari segi manajemen itu hampir sama dengan kasus saya dulu ya. Yang gimana sih? Yang bisa dibilang banyak, bisa aja kita langsung terjun, loncat ya, langsung loncat, tapi kita belum siap. Tahu pola gitu. Ya, jadi istilahnya hampir sama. Mau memantapkan dulu, benar-benar ini dulu kuat dulu, baru mulai dari bawah, kan bisa dibilang hampir sama dengan prinsip saya ya. Dan itu apa ya, sangat luar biasa sih Perjuangannya. ya, mulai dari ininya bisa dibilang kayak membangun fondasi dulu yang kuat, terus setelah ada fondasi baru kita mulai naik. Dan saya yakin sih dengan cara seperti itu, setelah kita membangun fondasi, apalagi dengan bikin event seperti ini, secara nggak langsung pasti membangun apa ya, gairah pemain-pemain yang anak-anak di sini biar lebih lagi untuk bisa untuk jadi pemain bola juga, apalagi dengan mau dibikin kayak SSB, dan itu pastinya akan dengan sendirinya membangkitkan rasa memiliki, oh ini tim saya, ini tim kampung saya, dan itu juga bisa membangun fanatisme ke depannya. Jadi sampai setelah ada SSB naik ke ikut liga, misalnya kayak Liga 3 regional, terus bisa bagus berprestasi, otomatis jadi pemain yang di junior punya motivasi bahwa saya harus cepat bisa lebih baik lagi supaya bisa dipanggil ke tim senior. Jadi secara nggak langsung juga itu bisa membangun motivasi dan fanatisme sendiri. Nyambung nih ya sama yang tadi diomongin sama Beli Made tentang SSB nih, ya, sepak bola. Kira-kira kalau dari dirinya Beli Made sendiri nih, ada nggak sih keinginan, oh kayak aku harus bikin sekolah sepak bola gitu, atau Dari ingin karir. dulu Mungkin suatu saat nanti, mungkin, cuman sekarang saya masih sampai saat ini pun ditanya mau jadi apa nanti setelah di Indonesia, masih belum tahu. Saya masih bilang saya belum tahu. Jadi pensiunnya udah dekat atau belum? Belum tahu. Saya belum tahu juga. Saya selalu punya pemikiran saya bakal terus berusaha untuk bisa berada di top performa, top kondisi fisik. Kalau saat di atas, ya, maksudnya saya ngerasa saya udah berada di top, lalu saya udah pikirkan untuk selesai. Lalu saya pikir lagi, mungkin saya setelah ambil pensiun itu diam dulu mungkin ya. Saya mungkin rehat dulu, lihat dulu prospek saya, semangat saya kemana, apa balik lagi ke bola atau mungkin bangun yang lain, atau bisnis bola bisa. mungkin ya mungkin juga Kalau bangun SSB jangan lupa coachnya. ya, gitu lah. Cocok. dan pastinya kayak tadi juga sebenarnya saya ngasih sedikit, saya bukan ngasih latihan tapi ngasih info sedikit apa yang saya dapat tadi sama kiper-kiper di sana. Coach Chandra tadi ya. Nggak terasa kok udah habis waktunya, padahal masih Senang ya. senang bisa berbagi. Dan saya lihat dari ada beberapa kiper yang mungkin ininya antusiasnya bagus, terus dia mau belajar kayak gimana ya, katanya mau ngasih lagi sebenarnya waktu nggak cukup 17, jadi sedikit tidaknya ada gairah lah untuk kesana, untuk ngasih berbagi ilmu lah ke teman-teman yang dunia. Mungkin sih nggak mungkin kemungkinan itu. Saya rasa tadi juga kan dengan kehadiran Beli Made ke Spirit ini, ke court ini kan, ini punya efek yang luar biasa ya buat tim kita ini. Karena Beli Made ya kita sesuai rencana kita, ya, mimpi besar kita, dan memang rencana besar kita ya. Untuk menuju 2024 kita ya berharapnya memang membangun itu dulu, fondasi dulu. Nah saat ini kan kami memang pemain-pemain yang ada kami jalani. Kemungkinan nanti setahun depan setelah launching gitu kan, launching klub, kita mau ini scouting dan juga seleksi di beberapa desa. Jadi kita ingin klub ini menjadi milik dari kecamatan sendiri. Kalau bisa lebih besar lagi,
meskipun namanya Sirrit kan siapa tahu menjadi milik Buleleng bahkan milik Bali kan gitu. Inginnya seperti itu arahnya. Ya dengan manajemen kita baru ini dengan ya talent di manajemen yang masih fresh, masih muda-muda, saya sangat yakin sekali kita bisa berkembang. Ya termasuk dengan kedatangan Mbak ke sini kita sangat sangat antusias banget. Kehormatan buat kita. Kayak bangga banget. Kalau kita biasanya lihat di TV kan biasanya kan ya. Sekarang baru ketemu seperti ini. Dan kita cuma berjarak berapa nih Kang? Dekat banget, 1 meter. Ya. Karena benar kan COVID. Kalau nggak ada COVID mungkin Udah ada banget gitu. Tapi kalau kamu Cece mungkin ya, kalau saya udah takut Kang. Akhirnya pulang-pulang tiba-tiba jaga. Ya kan bercanda. Nah Kang, Kang sendiri ini di Maden nih. Tadi kan habis ada coaching klinik gitu ya Bu? Beli ngeliat nggak sih kira-kira anak-anak di sana ada potensinya atau mungkin masih ada yang kurang? Pasti ada. Kita terlihat ada semangat juga ada potensi. Dan di kita juga saya lihat tadi ada potensi. Ada kira-kira kisi-kisi nih. Berapa dari kan ada 4 tadi ya. Kisi-kisi ada berapa orang yang kalau kita asah nih kita gosok ini anak ini Ya bisa. mungkin kalau kita asal lagi mungkin bisa semua bisa lebih main. Cuman dengan yang segitu saya kasih ada satu yang langsung kelihatan yang saya lihat. Dan kebetulan tadi emang yang main tadi saya lihat. Saya sebenarnya mau nanya ke pelatih. Tadi kan sempat sebelum saya coaching ini kan ada yang bilang ada satu kiper yang menonjol, dia bilang. Saya nanya yang mana. Yang saya lihat. Saya mau lihat lagi pelatih yang mana yang dipasang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya lihat sendiri dan saya lihat memang itu yang dari segi ini ya, dari segi teknik paling mendekati bagus. Sedangkan yang lain mungkin karena belum terbiasa dan ya karena belum banyak ini tahu mana teknik yang benar, mungkin itu setelah nanti kita kasih tahu lagi teknik yang benar seperti apa, otomatis pasti dia akan lebih bahkan mungkin bisa melewati apa yang sudah saya lihat menurut saya. Memang jadi kendala di kita ini klub-klub kita ini pelatih kiper itu sangat sulit sekali. Mungkin salah satu faktornya kalau pelatih dari segi ekonomi nih ya, kalau kita pelatih pemain kan umum kan satu melatih banyak ya. Kalau pemain kan satu kadang melatih hanya 4 orang 3 orang kan gitu kadang di sana. Jadi agak berat juga ya mungkin di kos kan untuk klub itu manajemen itu. Sekarang dengan sepak bola modern sekarang, kiper itu sangat vital dan bisa dibilang kayak peran newer itu udah bukan kiper doang, udah jadi sweeper juga, back juga. Jadi di situ kita butuhin benar-benar ada kiper yang bisa membimbing kiper. Apalagi satu tim itu punya kiper yang bagus, kiper yang tangguh, otomatis kan agak gampang kebobolan. Jadi mental pemain kan gampang drop. Kalau kita main belum apa-apa udah kebobolan dulu, pasti pemain agak berat juga untuk bisa ini. Pada intinya sih kita berharap belum kebobolan dulu, kita main, kita bikin gol, baru kita bisa lebih enak main. Memang perlu sekali gitu. Siapa tahu nanti di Made bisa ngajar. Kedepannya kita ya minimal ada link lah. Pensiun gitu kan. Misalkan di pos ada pemain bagus beli, coba dong nanti kita kirim Ya, ininya. pasti kita pasti punya banyak ini. Kadang-kadang banyak juga tim-tim di liga dulu, kamu ada kiper nggak? Pasti nanyain, wah ada nih. Nah, sekarang kan saya belum orang kan bisa lihat, wah belum ada. Ini juga buatnya Mas Ridit yang punya potensi nanti kiper nanti permainan, nanti Coach FC akan ada seleksi nanti. Jadi persiapkan diri saja, tahun depan akan ada seleksi. Ya dengan jaringan yang kita punya kita akan kembangkan lebih. Jadi harus tetap semangat yang punya Mas Ridit ya. Iya benar, jadi harus tetap semangat. Iya Bli, Dian mau nanya lagi nih, Bli kenapa sih tertariknya itu di kiper? Karena sepemikiran Dian ya, dan mungkin yang mau Sririt juga atau teman-teman lainnya gitu.
Kayak kalau kiper itu berat karena dia tuh satu, selain tadi Dian bilang dia itu penentu karena jaga gawang, duanya itu kayak sakit gitu nggak sih, kena bola terus tendangannya tuh kencang-kencang banget, entah itu bakal muka yang kena, bakal badan, kan sakit banget. Karena sih bisa terpikir di kiper. Dulunya striker sama perjalanan yang lain. Terus karena saya sering main sama orang-orang gede, dan gede lah. Terus saya masih kelas berapa SD, masih kecil kan. Dulu kan SD masih kecil-kecil. Jadi main sama orang dewasa, jadi ya saya bilang, kamu kiper aja, nanti kena tendang, kena injek, kan kita kecil. Iya. Terus pas gitu saya jadi kiper, kok dapat terus, akhirnya keenaan bisa terbang. Akhirnya gimana rasanya kayak mereka tendangan keras kita bisa dapat, kan punya kebanggaan sendiri. Kita masih kecil, dia yang menendang orang gede. Terus saya bisa tepis. Wah akhirnya keterusan. Nah, sekarang jadinya kiper. Terus kiper juga kan risiko paling besar. Iya, karena jamin badan. Jatuh. Kepala terutama ya. Kepala bisa mudah-mudahan Ya, pulang 2 kali pingsan di lapangan. Oh pernah ya? Oh, 2 kali. langsung heboh ya. Nggak kaget kan? Ada kayak dibuatin kan serem memang. Kalau dibuat kan serem. Ini yang serem kepala. Karena terkadang ada striker nakal itu, dia kali ini dia tetap nangkap mau masuk. Kan terbang. Iya. Gitu kan. Terus beban juga paling berat di kiper. Kiper bikin penyelamatan 100. Kita tetap kosong-kosong, tapi menit terakhir salah Kalah. 1 gol, kalah ya tetap kiper. 100 itu nggak ada gunanya. Sebenarnya kayak paling riskan gitu ya. Ya, paling dekat sama cacian sih sebenarnya. Dekat sama cacian dan dekat pujian juga. Gitu. Jadi pernah juga pingsan, cedera gitu pernah nggak? Cedera pasti, kalau udah pasti cedera. Terus nggak kapok juga ya? Cuma ya nggak sampai ini ya. Sempat operasi juga. Sempat. Ya ampun, loyalitasnya sama ini berarti. Ya itu kalau urusan cedera sebelum main bola kan bagi atlet itu biasa. Iya, udah wajar. Oh, keren. Ini kan apa namanya mendekati akhir acara kan ya. Iya. Ini kan Wah nggak kerasa ya? kenapa nggak kerasa ini? Nggak kerasa. Iya nih kita ngobrol ya. Kita kan apa namanya kesannya Bimade nih kita kan baru kesini. Seperti apa dengan kota ini? Kita ini multi etnik di sini. Persatuannya sangat kuat juga. Masuk juga tadi kan udah dapat ketemu dengan Pak Camat, ya Pak Lurah, tadi dengan pihak aparat juga, kepolisian dan juga dari Binsa juga. Maksudnya kesan Bimade dari di Sri ini seperti apa? Kesan pertama yang saya lihat ya, dari segi sudut pandang sepak bola sangat luar biasa. Pertama, sedikit orang yang bisa dibilang kalau mau lihat orang suka bola, cinta bola itu banyak, tapi cuma sedikit yang membuat berkorban demi sepak bola. Nah, sekarang berani berkorban dalam artian ngeluarin biaya untuk bikin ini kan nggak bikin kayak ini kan nggak gratis. Nggak banyak orang yang mau ngeluarin uang untuk bisa dibilang mau membangun sepak bola di daerahnya. Jadi belum lagi ada dukungan dari sama yang hadir, Lurah, dari masyarakat juga. Itu sangat gimana ya, bisa bilang luar biasa sih. Saya lihat dengan dibikin event seperti ini pun, terus dengan begitu banyak cerita yang saya dengar di mana Spurs ini dulu punya sejarah panjang. Ini dari tahun 50-an. Iya, dan sekarang mau dibangun lagi. Iya. Dan dibangunnya nggak cuman bangun aja, tapi bisa dibilang kayak mau dibikin berjalan dan untuk lebih maju lagi. Tujuannya, arahnya jelas untuk lebih cepat lagi, untuk lebih ke depan kalau bisa main di liga lebih bagus lagi. Kan istilahnya punya target pasti untuk ke depannya jadi lebih baik. Dan baru kali ini sih saya lihat dengan korbannya mulai dari nol dan penuh strategi ya, karena seperti yang saya bilang, kita bisa aja bikin sekarang, tapi
begitu bikin plek kolam. Enggak. Tapi mau dibikin dari fondasi yang benar-benar kuat dulu. Jadi apa ya? Mau membangun itu nggak sembarang. Jadi membangun dari awal dengan fondasi yang kuat dengan rancangan yang benar-benar matang untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, itu sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan berjalan sesuai rencana dan bisa benar-benar jadi main di Liga Profesional bisa harapan kita ya, bisa ada adiknya Bali United di Liga 1. Ya cuma tahu entah 5-6 tahun lagi nanti Bali United nanti gimana. Harapan kita kan begitu. Dan ya pastinya saya berharap juga dengan adanya Sport FC ini bangun fondasi, bangun dari awal, dan juga bisa menciptakan pemain-pemain hebat ke depannya. Bukan cuma klub yang hebat, tapi pemain yang hebat. Apalagi kalau bisa dari sendiri membangun pemainnya langsung jadi top bisa nasional masih sangat. Dan ini juga sharing juga ya sendiri ya jadi bola ini kan biasanya di suatu wilayah kalau ada bola ya biasanya itu ekonomi hidup, betul ya? Ya. Dari pedagang, hotel-hotel, ya kan? Semua instrumennya itu hidup. Banyak yang termasuk pengusaha juga hidup dia. Hidup, pengusaha lokal, pengusaha ini cuma penginapan. Dan tuh lah kayak bisa Bali United dia. Kan kalau misalnya ada datang Arema, datang Persib, kan nggak mungkin supporter dari Bandung dari luar kecuali dari Buleleng begini kan, langsung pergi langsung bisa PP kan. Kalau yang dari sana pasti nginep mereka. Saya yakin ekonomi itu bangkit, artinya tujuan pemerintah juga untuk yang membangun ekonomi kan, kesejahteraan masyarakat. Saya yakin akan akan ada saling support gitu. Saya yakin sekali. Pasti. Itu makanya Indonesia mau bikin Piala Dunia kan. Nah, otomatis untuk membangun ekonomi juga secara langsung itu membawa nama Indonesia. Dan sekarang di sini pasti membawa nama Sirip lebih terkenal lagi bahwa Sirip ada klub kebanggaan, ada klub, ada daerah yang bisa dikunjungi, ada tempat wisatanya. Banyak lagi ya sih yang bisa dikembangin di sini selain ini. Kayak kita berharap sih ya ada pengusaha-pengusaha ya dari Serit ini yang ayo kita bangun nih force kan gitu, support nanti kita kembangkan bareng-bareng kan. Apalagi dengan fondasi dengan perencanaan yang matang, manajemen yang matang, pasti dengan dukungan dari pengusaha, dari perusahaan, dari pemerintah, saya yakin sekali pasti bisa berkembang. Nah, satu lagi nih Bli, saya mau minta pesan nih dari Brima Dewi Rawan untuk Nyama Seririt dan untuk teman-teman lainnya, mungkin adik-adik yang bercita-cita juga jadi pesepak bola gitu, ada nggak pesan-pesan yang ini? Pesan ini. Bukan pesan terakhir juga Kang Cece. Saya menutup ini loh ya. Maksud saya kan jangan serem loh. Ngomong minum dulu. Oh iya. Minum Ya, dulu. udah, sebelum ini Dingin lupa nih. Bener-bener. Sampai kering tenggorokan gitu. Kata aku ngomong ini udah lama banget dari ditawarin minum. Nggak terasa. Bulan belum ada juga. Cut dulu ya. Terus kenapa Kang Cece nggak nawarin kita dari tadi? Enggak, tehnya itu teh tawar. Teh lupa tawar juga bener. saking enaknya ngobrol ya. Enaknya ngobrol gitu. Gegangnya kali. Tapi belum ada bisa bahasa Sunda. Ngerti sedikit-sedikit Ngerti, tapi Pak. kalau ini Kalau bahasa boleh kasar sih, makanya saya nggak mau. Ya udah, Aku juga. Bahasa ini kasar. Saya soalnya sambil nyambung ya udah di Iya. oh ya. Ya apa ya? Paling kalau ada keinginan ingin mau jadi pemain bola, mau jadi pemain bola ya, gimana di klub itu pertama sih serius terus yakin, kerja keras dan disiplin. Itu sih kunci utama untuk kita bisa sukses sebagai atlet, bukan cuma pemain bola tapi sebagai atlet. Disiplin itu hal pertama. Disiplin bukan cuma latihan, tapi disiplin dari di dalam maupun di luar lapangan, baik itu jam istirahat. Bagi seorang atlet itu jam istirahat itu sangat penting. Pola makan yang benar itu sangat menunjang sekali untuk energi kita dalam pertandingan. Terus semangat, tidak mudah menyerah. Kadang kan
apalagi kayak tadi orang Bali itu identik gampang menyerah kalau udah keluar. Saya juga pernah ngalamin juga gimana rasanya ingin pulang setelah kita ada di luar. Tapi kita harus kuat, harus jalani. Pokoknya kuat aja, tahan. Pasti 1 bulan 2 bulan lewat semua udah terbiasa dan bisa melewati semua itu. Ke depan pasti bisa lebih sukses. Jadi tuh Nyaman Seririt didengerin ya, tips dan pesan dari Made Wirawan. Nah beli ternyata udah nggak terasa kita udah di penghujung acara. Bisa minum dulu beli misalkan Kita apa namanya ada giveaway kebetulan kan dalam event ini. Jadi ini ada jersey yang akan kita kasih untuk pemenang giveaway di Instagram sama di Facebooknya Force FC gitu. Nah ini akan kita tanda langsung sama Made Wirawan. Saya sedih banget. Nggak dapat. Wah dadakan soalnya. Jadi nanti gimana nih biar dapet jersey ini caranya gimana? Nah, ada itu apa namanya? Lupa banyak syaratnya. Harus nge-tag bawahnya akun ini ya, buat dukungan. Syaratnya itu buat dukungan untuk apa? Untuk kemajuan bola Seririt, apapun bentuknya, mau narasi, mau video kan. Kemudian juga tag juga akun IG kan, terus buat tagar Nyaman Seririt, terus Nyaman Seririt, Seririt Maju sama Kecamatan Seririt. Cuma itu aja syaratnya. Kemudian paling lama itu tanggal 13 besok. Nah, pemenangnya ditentukan oleh jumlah like di setiap postingan itu. Yang like paling banyak, siapa misalnya ada 10 akun atau 15 akun yang dapat like paling banyak. Yang dapat paling banyak dapatkan ini satu jersey. Dan udah ada tanda tangan sang legendnya masih aktif. Bener. Bisa di Ya ampun Kang Cece, dia juga mau Kang. Sayangnya berapa? Apa di sini aja ya, langsung tanda tangan ya? Bisa nggak? Jadi buat teman-teman nih di FB atau di Instagram jangan lupa untuk ikutan karena giveaway ini akan dapat jersey sama tanda tangannya langsung di Made Wirawan dari Made. Ini satu lagi. Jadi satu buat Kang Cece, satu buat Dian, gitu ya. Nanti marah nanti. Masa kita dikeroyak sama Nyaman Seririt. Nyaman Seririt nanti marah nanti. Nyaman Seririt itu julukan supporter. Itu kan memang dibentuk itu. Jadi ya julukan supporter kalau Bali United kan ada semeton ya. Semeton ya kan. Kalau kita Nyamu. Tapi kalau di Made ada ininya nggak? Nama fans clubnya gitu nggak? Nah, ini dulu ya. Nah, nggak ada sih kalau ini. Nggak. Juga jangan lupa apa namanya untuk apa namanya untuk ikutan giveaway. Ya, ikutan giveaway itu juga video ini kan ditonton di mana di YouTube kita di Force TV. Force TV. Jadi channel YouTube kita Force TV namanya. Jadi jangan lupa untuk like, untuk subscribe, ya kan? Share juga. Ya, share juga gitu. Sebanyak-banyaknya ya. IG-nya beli Made apa? Made. Biar saya masih read pada ini. Ya, Made Wirawan _Made_Wirawan. Nama IG-nya sendiri loh, masih bingung ya. Nanti kan di ini ya, di apa? Iya, Made_Wirawan. Ada di sini, ada di sini. Kang Cece nggak nanyain nama IG-nya dia? Oh iya, ini dia juga. Ayo ini dia. Apa IG dia? Dian Mastari dan IG-nya kan Cece, silakan. Apa ya? Cece Husen gitu. Iya. Bisa nanti di sini ya, dicek, dilihat ya. Oh iya. Oke deh, terima kasih ya Made Terima kasih, Wirawan Made. atas waktunya dan kesempatannya untuk hadir nih di sini bersama kita. Kang Cece ada yang mau disampaikan lagi? Nah, yang bisa saling mendoakan dia. Beli Made semoga sukses. Kita juga di sini mohon doanya supaya klub ini bisa maju ke depannya gitu. Mudah-mudahan nanti Nyambung terus terus. bisa ke sini lagi dan Melihat klub ini sudah ada di mana gitu. Mudah-mudahan. Ya. Ya mohon maaf karena selama ini mungkin selama datang ke sini kita masih kurang ini penyambutannya. Mohon sudah maaf. sangat luar biasa sekali. Ya, dan ini pengalaman pertama juga saya diundang dengan melihat sebuah tim yang baru mau bangun dan punya prospek
bagus ke depan dan punya perencanaan yang sangat matang, sangat luar biasa sekali. Yang saya sangat bangga bisa ikut hadir di sini, menyaksikan gimana ini dibangun, dan mudah-mudahan saya kesini lagi beneran udah ada di atas. Iya, amin. Benar. Jadi harus dibuktiin juga loh, Bli. Iya. Jangan cuma namin-namin, tapi kita harus ngebuktiin Iya, juga. khususnya ini untuk Nyaman Seririt nih. Iya, benar. Jadi harus benar-benar juga supporternya kan, karena pemain klub tanpa supporter tuh Ya, hambar, ya kan? Hambar. kita main nggak ada supporter kayak latihan, Pemain juga begitu. nggak ada ininya, nggak ada seru-serunya. Ya, terima kasih, Terima kasih. Abi. Terima kasih juga buat Nyaman Seririt yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di session-session berikutnya. Di channel Force TV. Iya. Dan ada satu lagi nih, kita kan punya ini ya, jargon gitu ya, Bli. Force FC Jaya. gitu. Jadi sekali lagi kita sama Legend Boy. Sampai jadi nanti kalau misalkan Kang Cece-nya bilang Force FC, kita bilang Jaya. Kita bilang jaya aja. Jaya. Atau boleh kalau mau ikut bilang Force FC, Boleh. Force FC Jaya. Force FC Jaya. Force FC Jaya. Nyaman Seririt Jaya. saya udah semuanya. Iya, Nyaman Seririt seperti itu semuanya. Oke, thank you. Dadah. Makasih ya, Bli. Terima kasih. Ya, sama-sama.